Kenapa, Ndo? Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung Iya. masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak Iya. ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, sayang? Iya, gini loh Mem, saya kan kerja di sini kan udah 3 tahun ya, udah hampir 4 tahun gitu. Cuman tuh kayak saya tuh kerja di sini tuh kayak nggak ada ininya sama sekali. Tadi pagi kan barusan berantem sih sama nenek. Saya tuh orangnya kalau gimana ya, kalau ngomong agak keras dikit tuh kayak suka gimana ya, kayak nelangsa gitu loh Mem. Terus juga kan dulu kan waktu kontrak pertama kan udah habis 2 tahun kan saya udah ngomong sama majikan kan, saya nggak mau nambah di sini gitu. Karena saya punya alasan. Yang pertama, majikan itu nggak mau ngasih duit tiket sama duit cuti. Katanya alasannya kan yang bayar kan nenek. Katanya mahal lah inilah segala macem. Terus akunya ya udahlah, kalau masalah mereka nggak mau bayar ya udah nggak apa-apa, yang penting saya kerja nyaman di sini, kataku kayak gitu kan Mem. Terus akhirnya aku putusin, oh ya udahlah, apa enggak aku cari majikan lain aja. Ya alhamdulillahnya kan dapat majikan, tinggal nunggu aku habis kontrak terus aku langsung tanda tangan kontrak gitu kan. Terus nggak lama pas mau habis itu majikan ngomong, kamu nggak usah pindah, kamu di sini aja karena aku ngebutuhin kamu tuh nggak cuma setahun 2 tahun, katanya gitu loh. Pokoknya aku tuh udah suka sama kamu gitu. Terus aku yang ngomong, ya aku nggak masalah, tapi kan nenek kamu, aku bilang kayak gitu. Aku sih kerja di sini karena niat aku kerja, cuman kalau misalnya perlakuan nenek kamu kayak gitu kan aku nggak bisa, kata kayak gitu. Di rumah lo ada TV, masa iya sih setiap kali ada dia naruh barang lupa atau apa, katanya aku yang nyuri, katanya aku yang ngasih ke kakakku, katanya aku yang ngasih ke orang inilah apa segala macam. Dari awal aku datang di sini loh, itu kipas itu ada 3, tapi nenek ngomongnya katanya 4. Yang satunya itu aku ambil, aku kasih ke orang, katanya kayak gitu. Lah kan CCTV udah ada, aku bilang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, karena akunya udah nyaman ya Mem kerja di sini tuh. Akhirnya udahlah, aku telatenin dulu karena juga kan aku udah ada pengalaman di Taiwan juga jaga orang tua, kata gitu. Mungkin mereka kembali ke anak kecil lah, kataku kayak gitu kan. Akhirnya udah aku nambah lagi lah kontrak di sini. Nah, itu pun uang tiket katanya mau diganti, ya udah diganti. Kemarin itu waktu aku extend visa ke agensi kan aku ngomong, Mem, duit tiket kemarin kan katanya sama majikan mau diganti duit, tapi sama majikan belum dikasih, kataku kayak gitu toh. Apa mikirnya nanti kalau misalnya aku habis kontrak kedua baru dikasih, aku bilang gitu sama agensi. Terus dikasih kertas kan Mem, kamu tanda tangan di sini, kalau misalnya majikan kamu belum ngasih duit, belum tanda tangan, kamu jangan tanda tangan. Ya udah, kertasnya kan aku bawa pulang kan Mem. Aku kasih lihat sama majikan, sama majikan tuh udah ditanda tanganin semua. Terus habis itu majikan pulang itu nggak ada ngasih duit, nggak ada apa. Terus akhirnya nggak selang berapa hari agensi telepon, kamu besok kesini bisa nggak, soalnya paspor kamu udah selesai, extend visanya udah selesai, katanya. Udah Mem, besok aku kesana. Nah aku ke agensi, aku ngomong, akhirnya kan agensi ngomong, yaudah kamu sekarang telepon majikan, aku bantuin kamu ngomong, katanya gitu. Nah si majikan ngomong, katanya ya udah nanti malam aku pulang ke sana, nanti aku kasih duit, katanya. Nah sampai sekarang tuh belum dikasih gitu loh Mem. Terus kemarin itu pas pulang majikan juga tanya, kamu duit tiketnya itu mau duit kan, katanya iya. Terus ini kan tiket, ini kan yang gantiin kan aku, bukan nenek, kata dia kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku bayar segitu kayaknya aku keberatan, padahal cuma 2.000 berapa gitu loh Mem. Terus akunya ya udahlah, ikhlasin aja, kalau emang dikasih ya saya terima, enggak ya udah, kataku gitu kan. Terus dia ngomong, kalau misalnya ini kan ada 14 hari, kalau misalnya yang 7 hari kamu saya ganti libur, yang 7 hari saya ganti duit, gimana gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, kataku gitu kan, kita dibagi 2, soalnya saya nggak ada duit ini segala macem, katanya kayak gitu toh. Terus ya udah nggak apa-apa, kataku kayak gitu. Udah kan, lah ini tadi pagi tuh berantem sama nenek itu cuman karena gara-gara apa sih, kayak seolah tuh setiap kali berantem itu selalu kayak ngusir saya gitu loh Mem. Seolah tuh kayak dia tuh nggak ngebutuhin saya loh di sini loh, cuman 1 orang, saya juga nggak ada punya, nggak masalah, mau ke pasar beli apa segala macam saya lo masih bisa sendiri, jalan juga masih kuat, katanya kayak gitu. Kamu di sini tuh udah nggak bisa apa-apa, kamu apa-apa nggak bisa, ini itu segala macam kamu nggak bisa, katanya kayak gitu. Terus aku yang ngomong, lah aku nih selama ini 3 tahun kerja di sini tuh terus ngapain, kata kayak gitu. Dari pagi aku kerja nggak kerja tuh kamu ngomongnya selalu nggak kerja, kata gitu. Pokoknya setiap marah itu tuh semuanya tuh kayak
barang-barangnya dia di rumah tuh kayak aku yang ngambil gitu loh, Mam. Padahal tuh CCTV tuh ada. Majikan tuh juga tahu, tapi tuh karena majikan tuh kayak gimana ya, Mam, kayak ngebelain saya tuh karena dia ngerasa karena dia tuh nggak bayar saya, yang bayar itu kan nenek gitu loh. Jadi dia tuh kayak serba bingung, makanya setiap pulang ke sini kayaknya nenek itu setiap apa ya, Mam, pokoknya kalau nggak ada, maksudnya kalau kita damai gitu, maksudnya majikan dia pulang itu nggak ada marahin saya tuh kayaknya nenek tuh kayak nggak terima gitu loh, Mam. Pengennya tuh kayak seolah-olah tuh saya yang salah gitu loh. Setiap kali berantem atau apa itu, padahal saya juga diem sih, nggak pernah ngejawab ya. Pokoknya selalu ngusir, pokoknya aku tuh cungile katanya kayak gitu. Aku pokoknya nggak butuh kamu, pokoknya kamu tuh mau meskipun ngambil kamu, ngejeng kamu tuh nggak bayar, nggak apa itu saya nggak mau, karena aku tuh nggak butuh kamu. Pokoknya intinya dia tuh nggak suka sama saya katanya kayak gitu. Soalnya kan udah ganti berapa pembantu itu nggak ada yang betah gitu loh, Mam. Dan yang terakhir kemarin itu pas aku ganti itu pembantunya di sini cuma bertahan 2 bulan. Ya karena itu tadi kayak seolah tuh selama saya di sini tuh apa-apa tuh ya saya maklumin ya, Man. Kalau masalah untuk beli apa-apa sendiri tuh saya nggak masalah, cuman tuh kayak seolah tuh kalau misalnya dia tahu saya beli makanan apa gitu, dia tuh kayak udah nggak mau ngasih jatah saya makan gitu loh, Man. Jadi kan saya kayak ngerasa kok gini gitu loh. Saya maklumin, makanya saya kalau beli apa-apa tuh nggak pernah ngasih tahu dia gitu loh. Meskipun ada CCTV tahu ya, biarin majikan saya itu tahu kalau saya itu beli makanan itu apa-apa sendiri gitu, meskipun saya nggak ngasih tahu nenek gitu loh. Jadi saya itu di sini kerja kayak nggak ada yang, padahal ya kurang 1 tahun lagi tuh udah kayak rasanya tuh kayak udah nggak tahan gitu loh, Mem. Tiap kali berantem tuh kayak seolah tuh apa-apa tuh saya tuh nggak bisa. Sering banget loh, Mem, saya tuh disuruh bilang katanya saya nyuri uangnya dia, padahal tuh saya nggak pernah. Kalau emangnya saya jahat ya, Mem, udah dari dulu, dari awal saya datang itu saya tuh tiap pagi tuh ngambil koran, nah dikasih kuncinya itu tuh ditaruh di lemari yang buat naruh duitnya nenek yang biasa buat belanja ke pasar. Kalau emangnya saya jahat kan udah habis dari dulu kan, Mem. Sering hilang itu pun katanya setiap hari saya nyuri, padahal saya tuh nggak ada ngambil apa, niat saya di sini kan kerja, saya di sini kerja kan saya nyaman sama kerjaannya gitu loh. Saya juga senangnya di sini cuma ngurus 1 orang, tapi ya itu rewelnya saya bisa maklumin lah. Rewelnya orang tua tuh mungkin kayak gimana, terus dia mungkin kayak butuh kasih sayang apa gimana, karena anaknya sama cucunya kan jarang kesini karena sibuk kerja gitu loh. Dia tuh kayak butuh perhatian gitu loh, memang saya maklumin. Cuman yang saya nggak suka tuh dia tuh kalau udah marah tuh kata-katanya tuh kayak semua tuh kayak kata-kata kasar tuh keluar semua gitu loh, Mem. Jadi kan setiap ketemu sama temen atau siapapun orang tuh dia tuh nggak tahu malu, maksudnya gimana ya, nggak lihat orang itu banyak atau nggak nyaraminnya tuh dia tuh nggak tahu malu gitu loh. Mau marahin saya, mau ngomelin saya tuh kayak nuduh saya, terus ngata-ngatain saya, nyeritain saya jelek ke orang tuh kayaknya dia tuh nggak mikir gitu tuh nanti malu atau gimana tuh enggak. Tapi setiap kali ketemu sama Cece Indo tuh dia tuh selalu ngomong, kalau udah nyampe rumah kamu kalau ketemu sama Cece Indo tuh nggak usah ngomong aneh-aneh, apalagi kamu ngomongin tentang saya katanya gitu. Kayak nggak mau dia tuh namanya jelek gitu loh, Mem. Oke, jadi gini Dok, sekali lagi, jaga orang tua kan memang makan hati. Orang sini kan memang seperti itu, dan kamu sudah bertahan lama. Iya, bertahan dulu sampai finish kontrak loh. Iya. Bener nggak? Iya, Mem. Yes, pada kenyataannya memang seperti itu, dan tidak ada seorang anak akan marah sama ibunya. Pasti yang jadi pelampiasan adalah kamu. Ya mesti legowo noai. Lek masih butuh uang ya mesti legowo noai. Bener nggak? Miss Yuni kan selalu bilang kalau masih butuh uang ya mesti legowo noai. Karena kita marah nggak ada gunanya. Bagian kita sakit hati lagi, sakit hati dan semakin sakit hati. Jadi menurutku adalah wis memang itu orang Hongkong seperti itu, dan tidak ada seorang anak yang akan memarahin ibunya demi pembantu. Itu sudah kamus mereka. Kalau bisa itu Bu E selalu benar, tapi bukan berarti dia tidak tahu loh sayang. Dia sudah tahu sifat ibunya seperti apa, dia tuh sudah paham. Cuman kan dia tidak akan pernah mempermalukan orang tuanya di depanmu, Dok. Iya. Benar nggak? Jadi kalau itu dilakukan berarti memang anaknya tidak tahu adab. Yang bisa saya katakan adalah selagi butuh ya mundur alon-alon, sabar. Sudah 3 tahun loh, eman loh. Tinggal 1 tahun lagi. Betul. Wes pokoknya tak tunggu deh garis finish.
Iya. Nggak usah takut. Iya. Ya wes, berjuang terus pokoknya. Iya, Mem, makasih. Kamu pasti bisa ya sayangnya. Iya, Mem. Oke, terima kasih ya, bye-bye. Iya, Mem, bye-bye. Oke, jadi solusinya apa, Mbak? Ya nggak ada solusinya, sabar aja. Kenapa? 3 tahun kok. Dan di situ kan nyaman. Di situ kan dia tidak dikatakan dipukul atau apa. Ya cuman intoleran aja, majikannya itu tidak bisa menghargai kita. Ya dia sendiri kan ini yang saya bisa katakan adalah background majikan mungkin. Karena dulu dia tidak pernah dihargai orang, jadi sekarang punya pembantu seolah-olah dia membalas dendam dengan tidak menghargai cecenya. Itu menurut pendapat saya. Seseorang yang melakukan kejahatan itu karena dia sendiri itu insecure, dia sendiri itu tidak merasa nyaman dan aman. Jadi saat ada peluang menyakiti, dia tuh akan cari tombak, cari peluru untuk melindungi dirinya. Jadi kalau anaknya sama pembantunya baik-baik saja, dia tuh tidak suka. Kenapa? Kalau dunia damai sejahtera, dia tuh nggak suka. Itu karena dia punya mental sakit atau sesat pikir. Jadi lihat orang lain bahagia, itu nggak seneng. Dia kepinginnya anak itu nyeneni pembantu nih, ngelone pembantu nih. Itu gak aneh. Di Hong Kong itu banyak orang yang saya bisa bilang balas dendam. Kan dia tidak bisa memarahin anaknya. Ya ada pembantunya, ya dilibas pembantunya. Jadi kalau ada orang yang suka mengadu domba, kalau ada orang yang suka menyakiti orang lain untuk mendapatkan kepuasan sendiri, karena dia sesat pikir, pikiran iki wis gak jelas, menyakiti adalah satu kebanggaan. Menampar orang dengan kata-kata itu adalah kebanggaan. Seolah-olah di dunia ini hanya dia yang bisa menampar. Padahal kalau cuma tampar-menampar, dunia ini sudah perang dari dulu. Nah, yang paling susah adalah saat kita pingin damai. Bukan damai sama majikan, damai pada diri kita sendiri. Wah, aku diinjak-injak harga diri. Aku ini dinyek kayak ngene iki, saya harus melawan. Iki gak iso ye. Lu melawan, bisa. Kamu pasti menang. Terus les menang, Timah. Ya di interminit pulang Indonesia. Saya selalu mengatakan bahwa dalam pertengkaran itu, walaupun kamu menang, ingat, dalam pertengkaran itu, walaupun kamu menang, kamu tetap kalah. Kamu bertengkar sama suamimu yang nyata-nyata selingkuh, kamu perang, kamu menang, kamu cerai, kamu menang. Tapi kamu kalah karena rumah tanggamu hancur. Kamu dalam bersahabat, tukaran goro-goro duit. Iya, kamu menang. Tapi kamu kalah karena kamu kehilangan teman. Makanya Leono konco nyilih duit, ojo dikancani wes. Daripada perang dunia kedua. Ini yang kedua. Yang ketiga, walaupun kamu benar, bosnya salah, kamu tukaran engkel-engkelan, kamu benar, kamu menang, tapi kamu kalah karena kamu kehilangan pekerjaan. Jadi pertengkaran antara menang dan kalah itu tetap kalah. Sehebat apapun kamu, sekuat apapun kamu menampar orang lain, kamu yang kalah. Karena kamu akan ditinggalkan. Tapi kalau kamu bilang ditinggalkan nggak peduli karena saya pernah sukses, karena saya pernah hebat, halo, itu masa lalu. Karena itu otakmu punya sesat pikir. Jadi apa yang kamu pikirkan itu tentang kekuatanmu, tentang kehebatanmu. Padahal di dunia ini di atas langit masih ada langit. Jadi bagi mbak-mbaknya yang di luar sana, kalau majikan kayak gitu dan kamu mau bertahan karena tujuanmu kuat, wes ya. Jadi solusinya apa, Miss? Selagi butuh bertahan, ora butuh mundur aron-aron ngalih, ora usah tukaran. Kita harus memberikan penjelasan. Ini tiket itu harus mendapatkan. Apakah berbentuk uang? Lah ini adalah beda. Ini beda. Jadi kalau kamu ingin bercerita sama saya tapi tidak ingin mengungkapkan identitas, saya tidak pernah mengungkapkan identitas. Cuma ingat satu hal, orang tua di Hong Kong itu kalau dia tidak ada damai pada dirinya sendiri, sebenarnya di masa lalunya dia punya masalah. Saya tidak tahu masalahnya apa. Atau dulu dia tidak pernah punya pembantu, terus punya pembantu kaget. Ya bisa jadi. Atau dulunya nggak punya uang, terus tiba-tiba sekarang ada uang, kaget. Sih itu.
muncullah sifat arogan kita. Jadi buat mbaknya, kalau majikan suka menghina, sebenarnya ngomong pada diri sendiri. Sebenarnya dia lagi menghina dirinya sendiri. Orang kalau mulutnya jahat, Mbak, itu bukan dia menghina orang sebenarnya, dia sedang menghina dirinya sendiri. Jadi, gak usah khawatir, tetap berdiri tegar di sini, selagi mampu dan kuat. Saya menunggu Anda di garis finish. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.